Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi, kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan. Sama tidak dengan arti yang saya sebutkan. Tidak ada jalan lain, kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nanti. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal iman ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Karena mundur, oh cuma ngomong sakit dewi, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang dengan jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, mukhibin dengan ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Ya Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa. Al-Habib Mufdor Al-Hamid. Setelah menghebohkan netizen dengan kontroversi mengatasnamakan Imam Empat Mazhab, lagi-lagi Habib Mufdor Al-Hamid ini membuat heboh dunia pernasapan dengan pengakuannya yang telah menemukan kitab abad keempat sebagai data penguat keabsahan dari klan Ba'alwi. Dengan sangat berapi-api, Habib Mufdor Al-Hamid ini meluapkan kegembiraannya di depan para muhibinnya. Karena dengan penemuan ini, maka diyakini rungkat sudahlah tesis Kiai Haji Imaduddin yang membatalkan keabsahan dari nasab klan Ba'alwi. Lalu apakah benar, Habib, perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mendengar? Siap mendengar? Siap mendengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Tabah. Abad keempat. Tahun di sini abad keempat 478. Ini kitab pegangan pedoman, salah satunya pedoman kiai-kiai sepuh. Mau dengar? Mau dengar tidak? Baik, tolong diperjelas. Disebutkan di sini, Dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Perhatikan, ini penting, biar sampai tidak difitnah lagi. Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi Ibn Ja'far Shadiq. Isa itu bin Muhammad bin Imam Ali Uraidi. Ali Uraidi itu kuburannya berada di Madinatul Munawwarah. Ibn Ja'far Shadiq putra dari Imam Ja'far Shadiq. Perhatikan, ini kitab yang nulis abad keempat. Ini salinan, bukan abad keempat ininya, tapi tulisan yang mengarang, yang menyusun abad keempat. Jelas tidak? Dilanjut tidak? Lanjut tidak? Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Iman dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Iman dan pengikut-pengikutnya Iman. Kita akan beri shock terapi nanti. Kita lanjut pembacaan ini. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, ada baiknya kita simak sedikit pernyataan dari Kiai Haji Nur Ihya yang mereaksi euforia dari Al-Habib Mufdor Al-Hamid ini di kanal YouTube beliau. Menanggapi ceramah dari Kang Mas Mufdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang semangat berapi-api, yang percaya diri, yang seakan-akan tidak memiliki kesalahan. Bagi kata dalam tempurung, seakan-akan paling benar sendiri. Kang Mas Mufdor ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, Torekohnya Ba'alawi, bukan Torekoh Ahlussunnah wal Jamaah, Torekoh Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan kitab yang kita minta, yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah Hijriyah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini.
dengan penuh percaya diri tanpa harus memverifikasi, menyeleksi referensinya, ya, menanyakan kepada orang yang sudah lama mempelajarinya, lalu memutuskannya secara sepihak bahwa inilah kitab yang dicari-cari. Ya, kita akan kaji secara semi detail terhadap kitab ini. Bahwa boleh, ya, jika saya katakan kitab Abnaul Imam bin Surah Wasyam Al-Hasan Wal-Husain ini palsu, hanya mencantumkan nama Abnaul Imamnya Ibnu Tubatuba yang pertama. Karena Ibnu Tubatuba itu ada 5, dan karya kitabnya juga Abnaul Imam sama. Apalagi yang terakhir ini juga disalin atau ditahqiq oleh 4 orang pakar nasab di zamannya masing-masing. Kitab ini sudah melalui proses penyalinan yang berkali-kali, sehingga tidak dikatakan sebagai kitab Abnaul Imam yang murni lagi. Penyalin terakhir kali adalah Habib Yusuf Jamalulail yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, yang sudah pernah kami sampaikan, pengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Jadi antara kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah dengan kitab Abnaul Imam yang versi ini sama isinya sama, poinnya sama, materinya hampir sama, cuma lebih luasan yang Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini, karena ini murni karya dari Habib Yusuf Jamalulail. Kalau ini sudah mengalami beberapa kali penyalinan, diantaranya adalah Ibnu Sotaqo Al-Halabi yang terkenal dengan nama Al-Warraq pada tahun 1180 Hijriah alias abad ke-12. Jadi kalau kitab ini dikatakan abad ke-4 itu salah, abad ke-3 juga salah, abad ke-5 juga salah, abad ke-6 juga salah. Ini hanya bersandar dompleng nama besar dari Abnaul Imam fi Misra Wasyam Al-Hasan Wal-Husain radhiyallahu anhu saja. Terakhir kali kitab Abnaul Imam ini disalin oleh Habib Yusuf Jamalulail, aslinya namanya adalah Al-Aqdul Masih fi Ansabi Alil Baitin Nabawi. Ini loh yang asli. Orang kadang-kadang terkecoh dengan namanya saja, ini terkecoh nama kitabnya. Ya udah kecil nih, kanan atas ini Al-Aqdul Masih, cuma nyandarkan namanya ke Abnaul Imam. Ini bagi orang awam akan terkecoh. Di antaranya adalah khot tulisan pada cetakan yang terakhir ini dengan khot dan tulisan yang kurang bisa dibaca, ya, oleh orang awam, kecuali harus dengan teliti dan hati-hati, jeli, setiti, tidak boleh melewati, ya, nanti akan salah memahami khotnya ini. Dan akhirnya sama seperti Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, yakin, percaya diri, mantap gitu, tapi salah gitu. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Ini kitab abad ke-4, hati-hati. Kami sudah megang kitab ini bertahun-tahun, tapi beliau tidak pernah mengikuti pengajian saya, sehingga ketinggalan kereta jauh. Ibarat dari Surabaya ke Jakarta itu saya sudah sampai Karawang. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul baru sampai Gresik, masih muter-muter alun-alun, mampir ke makam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekkah, ziarah dulu, muter lagi, ya nggak sampai ke Jakarta. Saya sudah sampai di Jakarta, saya sudah jalan-jalan di Monas. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid ini masih muter-muter di Gresik. Kapan sampainya? Hati-hati loh, ini kitab rujukan para kiai. Ketika kitab Abnaul Imam ini disalin yang terakhir kali oleh Habib Yusuf Jamalulail, beliau Habib Yusuf Jamalulail menambahi dengan nama yang keempat dari putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yakni Abdullah, di dalam musajjar, ya, di dalam grafik, kan gampang, tinggal nambahi saja, nulis istirahat panah langsung nambah nama gitu saja. Ini di halaman 169 Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Dan aslinya kitab ini itu cuma 25 lembar. Yang 21 itu isi, yang 4 lembar itu muqaddimah. Ini pun ketika disalin oleh As-Safarini, tidak mulai yang pertama kali. Oleh sebab itu ketika mau membaca kitab ini harus membaca muqaddimahnya dulu. Tidak boleh langsung, wah ini kitab abad ke-4. Bukan, ini kitab abad ke-2 Hijriyah. Imam Ahmad Al-Abbah belum lahir, ya, Imam Ubaidillah belum lahir, Imam Alwi belum lahir, ya, Jadid dan Basri juga belum lahir, Imam Muhammad belum lahir, Imam Alwi belum lahir, Imam Ali Qoli Ihsan belum lahir. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad ke-4, jangan main-main. Ini kitab abad ke-4, jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Makanya mereka tidak ragu lagi dengan para habaib alawiyin. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang.
Santri-santri jemaah yang ikut ngaji Al-Mahadahajus Sawi, Syarah Usul Tariqah Sadah Al-Ba'alawi, yang mana aja nggak punya kitabnya. Dan saya ketika menelusuri di Facebook itu, para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Maduddin Usman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdor bin Muhammad apa itu? Apa? Ngomong apa, nulis apa itu, ya? Apalagi mengatakan abad keempat, itu bagaimana? Terlena, ya. Terlena. Akhirnya salah memahaminya. Sama seperti yang dipahami oleh Kang Mas Muhdor. Aku semua kayak kemarin itu ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali saja mengisbat Alwi bin Ubaid. Percaya diri, tapi salah. Oke Kang Mas Muhdor, sesatlah sendiri. Saya nggak urus panjenengan. Jangan menyesatkan santri panjenengan, pengikut dan jamaah panjenengan. Bahkan muhibin semua panjenengan sesatkan. Sesat menyesatkan, wal wa awal. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Saya harus membuka dengan ilmiah. Betul. Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Halaman 169 tentang Aqib bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin sampai ke Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad, memiliki anak yang bernama Isa, terus Isa memiliki anak yang bernama Ahmad Al-Abah An-Nafat, memiliki 4 orang anak, yakni Muhammad, Ali, dan Husain, ditambah lagi Abdullah. Yang menambah ini siapa? Kalau tidak Habib Yusuf Jamalulail, ya, berarti ditambah oleh pentahqiq, 3 orang pentahqiq sebelumnya, yakni Abdi bin Sotaqo Al-Halabi abad 12 Hijriah, Abdul Aun Muhammad As-Safarini abad 12 Hijriah, dan yang terakhir Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi abad 14 Hijriah, tahun 1350 Hijriah wafatnya. Melesetnya ke penyalin yang terakhir Habib Yusuf Jamalulail berarti abad ke-15 baru saja. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abnal Imam, anak-anak daripada Imam, fil Masni wa Syam wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad ke-4 yang dipakai sama si imam itu hanya di abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu. Apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Inilah yang namanya kebohongan. Itu bisa karena kebodohan. Bisa dikatakan bohong itu kalau tidak tahu, tapi merasa tahu, itu berarti bohong. Atau tahu, tapi tidak menyampaikan apa yang ia ketahuinya berdasarkan data, itu namanya kebohongan. Kalau dua-duanya dilakukan, ya kebohongan dan kebodohan. Lebih baik belajar dulu daripada menyampaikan sesuatu yang masih bodoh, belum dipahami secara keseluruhan. Kang Mas Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember. Ini kitab ini sudah saya pelajari sejak lama. Dengan baru menekan langsung keluar, percaya diri. Baca dulu mukadimahnya, Kang. Karena orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Alias pertama kali sudah salah. Al-Madzhabul Arba'ah tidak menolak Ali bin Ubaidillah, itu salah, Kang. Hati-hati, ya. Menyampaikan ini di hadapan ummah. Nah, ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi kepada kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sadah Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka, tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanuskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imam ini, kira-kira dibiarkan atau dilawan? Kang Mas Muhdor, ngomong sakar PDW, malah mau mengadu domba bangsa ini. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah, dan mengikut sampeyan, muhibin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Ya Haji Nur Ihya Hadi Negoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan libatkan orang lain. Kita ketemu umat mata. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara.
seorang senopati, saya tidak akan mengorbankan pengikut pengagum saya, santri-santri saya akan tatak menjalani, resiko saya tanggung sendiri. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Pertama ngaji bersama, nggak usah engkol, nggak usah panco. Panco itu nanti yang ketiga. Nggak usah, aku punya karomah yang nggak ada. Karomah dengan khurafah itu nanti saya bahas lagi. Ya, nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, ya, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Adu panco, engkol. Ya. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65, tahun 48. Saya nggak ingin. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Ini kesatria namanya. Tapi kalau tidak kesatria ya, maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal dia imat itu. Kita kejar kemana, ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, kan? Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah, ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Tantangan bagi saya. Kenapa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan, jamaah-jamaah panjenengan. Saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru. Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau pemerintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin Gam, ayo Alawiyin Gam, bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutu. Dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Mohon maaf, saya sebenarnya marah, tapi saya tidak mau menjawab dengan amarah. Dengan marah saya tidak mau marah. Walaupun sebenarnya saya tidak membela Tengku Muda Polri sepenuhnya, tidak, itu urusan pribadi beliau, walaupun sama-sama setujuan. Karena jenengan menaikkan bahwa yang mendukung Kiai Mat itu adalah Dajjal, itu termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Nanti Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo, orang-orang kita semua bergerak, kita usah yuk, aku piye. Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul Jember sana. Jangan lupa daratan. Saudaraku bangsa Nusantara, mari kita kosongkan gelas dan buka hati. Gunakan akal pikiran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita, agar bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil. Jangan mudah dan jangan pernah mau terprovokasi diadu domba oleh oknum-oknum sesat yang tidak bertanggung jawab. Ini Nusantara, Bung. Ini Indonesia, bukan Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.